Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 4. Jumpa lagi di channel pendidikan Rida Official. Di video ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran pertama. Apakah energi itu? Ayo, siapa yang tahu apa arti energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Macam-macam energi yaitu 1. Energi panas merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Contohnya adalah energi yang dihasilkan oleh matahari, dan api. Dua, energi gerak, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya kincir angin. 3. Energi cahaya, yaitu energi yang dihasilkan dari benda yang dapat memancarkan cahaya. Siapakah yang tahu contohnya? Bagus. Contohnya adalah energi yang berasal dari matahari, lampu, dan cahaya senter. Selanjutnya adalah energi bunyi, yaitu energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Contohnya, energi dari alat-alat musik yang dibunyikan. Kemudian, energi kimia, yaitu energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya, energi dari bahan bakar. Selanjutnya adalah energi listrik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik. Contohnya pada peralatan elektronik. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas setiap waktu dan tidak akan pernah habis. Energi tersebut sangat penting bagi kehidupan di bumi. Apakah peran energi matahari bagi kehidupan bumi? Mari kita simak penjelasan berikut. Pertama, menjaga kehangatan suhu bumi. Berkat adanya sinar matahari, suhu di bumi tetap hangat. Bayangkan jika tidak ada matahari. Pasti bumi kita menjadi dingin dan beku ya. Kedua, menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang. Dan bagian bumi yang tidak mengenai sinar matahari akan mengalami malam. 3. Berperan penting dalam siklus air. Panas matahari akan membantu proses penguapan air yang nantinya akan menjadi awan dan turun sebagai hujan. 4. Matahari juga berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan atau proses memasak makanan bagi tumbuhan. Kemudian, energi matahari juga berperan untuk membantu proses pengeringan.
seperti pengeringan ikan, pengeringan gabah, dan lain-lain. Energi matahari dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam, yaitu membantu penguapan air laut pada tambak-tambak garam hingga menjadi kristal-kristal garam. Dan energi matahari juga bisa menghasilkan energi listrik. Energi matahari diubah menjadi energi listrik melalui alat yang disebut panel surya. Energi matahari merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Bicara tentang sumber daya alam, mari kita simak teks berikut. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Jawabannya adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya minyak bumi, emas, dan besi. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.